Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Bakri dan beberapa yang di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat BNBR yang bangun kembali, keempat BNBR yang bangun lagi, kelima Dewa, keenam PKTR, ketujuh AMMN, kedelapan Cuan yang ada info terbaru, dia sudah lepas notifikasi khusus atau pemantauan khusus, jadi arahnya itu normal bisa. Kalau harga 3.000 berarti 24%. Kalau dilihat ke 9 AHAP, ke 10 DOH, dan terakhir CPRO. Langsung saja ke yang pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 138, menguat 0,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing, masih net buy. Kalau di broker semuanya, Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Bumi kembali ke atas EMA 200-nya. Ya, tapi kalau belum tembus 140, belum oke. Tapi ada peluang mencoba menembus minggu depan. Ya, ini kita gambar ulang aja biar nggak pusing Bapak Ibu. Ya, bisa seperti ini gambarannya. Nah, ini ya 140 nih titik amannya atau 145. Ini aja pakai ini. Ini kan gambaran dulunya nih support. Nah, ini kelihatan ya. Kalau ditarik lebih jauh, tuh 140 tuh sekarang jadi resisten. Hari ini, hari kemarin dia mau nembus namun gagal. Ya, tinggal lihat minggu depan Senin. Kalau baru beli harga sekarang boleh nggak sih? Kalau mau ya, gagal bertanda terus 135 tinggalin aja. Nggak perlu nunggu sampai 130. Menurut saya ya, kalau minggu depan dia turun di bawah 135, itu tandanya sudah lemah. Susah dia naik lagi. Ya kalau mau naik langsung rebound minggu depan Senin Selasa tuh tembus 140-145 itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji. Ya harusnya sih rebound. Ada peluang lah mencoba rebound. Untuk Bumi bisa diperhatikan lagi Bumi minggu depan. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRMS yang ditutup di harga 218 menguat 4,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BRMS diakumulasi. Kelihatan banget ya. Nih yang jual tipis-tipis yang nampung besar-besar nih nilainya. Langsung saja ke teknikalnya. BRMS kondisi seperti ini ya arahnya ke atas lagi. Udah membentuk swing low. Minggu lalu di 200 dan minggu depan harusnya nge-swing atas. Targetnya masih sama 230, 240 itu arah BRMS. Jadi menarik harusnya masih BRMS. Kalau baru beli yaitu hitung aja risk rewardnya. Minggu ini dia tuh naik dengan volume kecil ya. Tergantung Bapak Ibu aja bagaimana sistem tradingnya, trading plannya. Tergantung Bapak Ibu aja bagaimana strateginya ya untuk BRMS. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya minggu depan ya arahnya ke atas. Terdekat itu uji 220, resisten terdekat habis itu 230, 240 arahnya. Menarik karena juga minggu ini dia terus membentuk higher high, higher low untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada NRG yang ditutup di harga 272 menguat 3,81%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebarnya NRG ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. NRG juga mantul dari 260. Udah ini konfirmasi swing low. Kemungkinan besar ya. Tapi kalau baru beli harga sekarang, hitung aja risk rewardnya. Kalau menurut saya nanti EMA 200-nya ini akan di atas 260. Ya dia akan naik dulu minggu depan. Uji 280. Habis itu baru koreksi. Mungkin baru digas lagi. Karena kalau dia bisa tembus 280 arahnya 300. Lagi dia akan uji. Ya ini kan dia udah nge-swing bawah nih. Dia akan nge-swing atas lagi. Kemungkinan besar dia swing atas membentuk higher high. Ya harusnya tembus 306 arahnya. Dari sekarang berarti ada potensi upside 10% lagi kalau jalan. Ya risk reward bisa seperti ini, tapi ini disclaimer bisa diubah dimodifikasi, silahkan aja Bapak Ibu ya. Nah ini bisa cut loss-nya 6% aja dengan target ya 300 atau 306 nih. Risk reward 1/2. Kalau tertarik ya, pokoknya dia tembus 280 minggu depan tuh menarik. NRG harusnya bisa sampai 300. Seperti itu. NRG langsung saja ke saham selanjutnya ada BNBR yang ditutup menguat 2%, harga 51 bangun dari 50 lagi ya. Setelah berapa hari dia di 50? 7 hari dan akhirnya bangun. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BNBR ada akumulasi ya, namanya bangun dari ARB ya pasti akumulasi karena yang banguninnya pasti market maker. Apakah jalan tapi masih resiko tinggi. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Siapa tahu kayak Doh kan bangun dari ARB tiba-tiba langsung arah. Ya kalau menurut saya lebih aman beli BNBR nih nunggu di atas 5556. Di bawah itu resiko tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu siap mantengin melototin itu market layar monitor bid over ya, karena kalau dia balik lagi ke 50 lengket lagi, nah
Itu resiko terburuknya ya. Entah kapan lagi dia bangun. Bisa aja besok, lusa, atau setahun lagi. Resikonya tinggi, mending tunggu di atas 56. Kalau di atas 56, 55 bisa pasang trailing stop ya. Trailing stop atau pasang stop loss di 51, 52 kan aman. Pasti kesentuh juga, nggak jarang-jarang kalau BNBR ini cabut bid dilengketin langsung 50. Pasti ada polanya, ada ayunannya, jadi turunnya itu pun pelan-pelan. Jadi kalaupun Bapak Ibu pasang stop loss pasti kena trigger. Jadi aman, nggak yang lengket tiba-tiba dia di 50. Belum sempat dieksekusi oleh sistem ORT dah lengket 50 sahamnya. Kan nggak seperti itu kalau BNBR. Jadi ya menurut saya untuk BNBR tunggu aja di atas 5556. Itu lebih menarik ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan ya silahkan juga beli di harga sekarang untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 67 menguat 1,51%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Dewa ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Dewa ya volume memang meningkat tapi belum kemana-mana nih, konsolidasi ya, siapa tahu ini swing low keduanya setelah dia sebelumnya juga membentuk swing low di sini. Nih konsolidasi kan sebelumnya di sini terus naik swing low. Nah ini kalau jadi swing low mestinya minggu depan digas tembus 70. Kita lihat aja apakah tembus minggu depan untuk Dewa. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, tergantung Bapak Ibu. Kalau dilihat supportnya itu ada di 60, 62 itu sekarang tuh harga-harga nanggung. Yang sudah punya dari bawah ya masih hot karena masih konsol ya, masih follow the trend. Yang baru beli kan yang bingung, stop lossnya jauh ya, tergantung Bapak Ibu lah gimana strateginya untuk Dewa seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di 127 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semua harinya PKTR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PKTR di atas 125, 124 masih aman. Apalagi dia seminggu ini membentuk higher high, higher low ya. Semoga aja minggu depan momentumnya ditarik naik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle hammer terbalik. Ekornya cukup panjang minggu ini, sempat menyentuh 133, 134 dan koreksi. Tapi nggak masalah selama di atas 125, aman-aman aja harusnya untuk PKTR ya. Seperti itu PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AMMN yang ditutup menguat 3,31% ke harga 5.450. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya AMMN akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa. Langsung saja ke teknikalnya, AMMN tuh mantul dari 5.000 support angka psikologis ya, walaupun nggak pas-pas banget dia turun dan rebound. Kemana arahnya ya, menguji high-nya lagi. Kalau dilihat ya skenario-nya seperti ini, arahnya 5.750 sampai ya mungkin bisa all time high 6.000, tapi resiko tinggi ya. Harga sekarang hitung aja risk reward-nya. Kalau supportnya itu ada di 5.000, sekarang di pertengahan ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk AMMN ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu kemarin beli pas dia dekat 5.000, angka psikologis kalau jebol buang, ya itu seperti itu bisa. Sekarang udah profit. Jadi kalau kondisi sekarang ya, kalau berminat hitung aja risk rewardnya. Seperti itu KMMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada cuan yang ditutup arah menguat 9,81% ke harga 3.020. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya cuan diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, cuan mantul dari 2.600 ya. Ini gambarnya waktu itu saya nggak perhatikan juga cuan karena punya saham lain. Dan cuan info terbaru dia lepas dari pemantauan khusus tanda X, berarti arahnya sudah normal, bisa naik 24% dan turun 24%. Hati-hati ya. Tapi harusnya kalau sentimen seperti itu digas up. Apalagi volumenya meningkat cukup signifikan. Harusnya cuan masih akan digas minggu depan. Dan ya ini candle koreksi biasa minggu ini. Jadi minggu depan targetnya masih sama. Bisa sampai 3.800 atau minimal 3.500 ya. Menarik nih untuk cuan, tapi disclaimer kita lihat minggu depan untuk cuan. Seperti itu cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AHAP yang juga arah menguat 33,78% ke harga 99. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya AHAP ada akumulasi yang cukup luar biasa nih dari YPCP MGAC
AJ. Langsung saja ke teknikalnya, AHAP luar biasa gojekannya ya. Di hari Kamis saya kena stop loss padahal sudah incar spek buy. Perkiraan saya memang rebound, ternyata turun dan hari Jumat baru rebound. Apakah saya menyesal? Enggak, karena itu ya di luar kendali juga. Kita nggak tahu dia bisa mantul karena saya lihat indikasinya volumenya besar turunannya ya. Yang seperti ini jarang-jarang terjadi ya. Paling 1-2 kali aja dari 10 kali jebol support itu 3 kali maksimal yang seperti ini. Selebihnya turun. Lebih baik kita antisipasi karena saya perkirakan ya, saya lihat hari Kamis dia rebound dan jebol. Wah, ini pertanda diguyur nih kan. Sempat rebound dan dibanting. Ya udah, karena dia terus turun membentuk low baru, saya cut loss di 77, 76. Dan hari Jumatnya rebound. Ya udahlah, gak rezeki dan arah. Jadi lanjut nggak? Lanjut. Apakah saya akan beli dan balas dendam? Nggak. Cari saham yang lain. Ada kok yang masih menarik yang lain ya. Namanya trading ya seperti itu. Kalau kita pun harus cut loss ya cut loss aja dulu. Ganti saham yang lain, nggak masalah ya. Anggap aja nggak rezekinya di situ. Yang penting sesuai plan, sesuai trading plan. Kalau harus stop loss, stop loss. Jadi AHAP pastinya sih masih naik ya. AHAP nih sentimen kalau nggak salah laporan keuangan apa ya, saya lupa tuh, ada baca itu yang jadi sentimen. Dan hari kemarin arah, jadi mestinya sih tembus 100. Target arah kemana ini? Kalau dilihat baru di web awal 3 itu minimal berapa sih? Minimal web satunya ini bisa ke 150, tapi nggak usah jauh-jauh dulu lah ya. 150 berarti all time high, mendekati all time. Mungkin nggak sih ya, mungkin aja, tapi terdekat dulu aja ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau dikasih 30% arah sekali lagi lumayan tuh ke 135 ya. Kalau nekat, tapi disclaimer ya, bagaimana strategi Bapak Ibu? Menurut saya ini baru tarikan awal setelah dia koreksi. Ini sebenarnya sih benar aja, harusnya jaganya di 70 bukan di 80 ya. Tapi ya saya memang nggak tipe yang average down. Mending saya stop loss karena belum pasti, dan juga ini saham gorengan. Saya terlalu beresiko kalau average down ya, karena saya juga nggak tahu bottomnya, nggak tahu siapa yang goreng kan. Ya udah sesuai plan ya stop loss. Ini sebenarnya ya nawar di bawah, tapi karena dia konsol di atas ya saya spek buy daripada ketinggalan. Yang penting punya plan. Ternyata plannya salah ya, karena pakai stop loss akhirnya kehilangan barang dan dia rebound seperti itu ya. Jadi naik nggak? Harusnya sih naik lagi. Ini baru web 3 menurut saya loh ya, tapi disclaimer, saya nggak terlalu expert juga dalam pembuatan web ya. Tapi ini kan baru downtrend, naik web 1, web 2, web 3, web 4 ya, kita lihat aja nanti. Pokoknya pergerakannya itu dalam web 3 nih. AHAP harusnya ya, kalau ini saya lihat web ya, ini dalam proses web 3. Apalagi dia tembus 100 tuh menarik ya. Targetnya ya masih sama ya, kalau arah lagi 135 seperti itu tuh AHAP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOH yang juga ditutup arah, menguat 34,61% dari 50 bangun arah. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di brokers kemarinnya DOH ada akumulasi. Lihat ya Bapak Ibu, perhatikan ya. Nggak tahu memang hukumnya kali ya. Kalau sudah bandar akum pasti yang jualan tuh retail. YP, PD, XC, CC, KK, XL, NI, AZ ya. Hampir 10 broker retail yang nampungnya satu broker aja tuh, YB. Ya memang nggak tahu kenapa ya seperti itu. Ya itu kenapa psikologis. Kita lihat teknikalnya dulu. Sekalian analisanya doh ya. Langsung saja ke teknikalnya. Doh akhirnya bangun jaga dari 50 dan dia cetak rekor baru. High dari semenjak Juni 2023. Dan apakah ini jalan? Ya mestinya jalan. Sekarang supportnya kalau menurut saya tetap pakai 65 ini sampai 60. 60 63 inilah kita pakai support ya. Jaga-jaga aja. Pokoknya di atas 60 aman. Doh kalau jebol 60 jelek. Itu aja. Kalau Bapak Ibu berminat beli doh, tunggu dia ada koreksi, atau ya namanya saham arah harusnya ditarik lagi naik ya. Terlalu lama nunggu ya. Hari Senin itu bisa masuknya dengan cara scalping, melihat bid over atau melihat time frame chart lebih kecil. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa di kelas scalping Borneo Trader. Di bulan Oktober saya akan adakan kelas. Bagi yang tertarik bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi. Pilih kelas scalping, nanti akan diajari bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid over,
bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil, tahu di mana membuat titik entry dan exit sahamnya, dan juga membaca broker summary, arah hunter, ARB hunter, dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu setiap harinya. Setiap pagi dikasih saham-saham yang bisa di scalpingin, tinggal ikutin tekniknya, belajar. Ya menurut saya 3 sampai 6 bulan kemungkinan besar Bapak Ibu sudah mulai paham dan bisa mandiri. Yang penting ikuti dulu tekniknya, pelajari, kuasai, nanti baru pasti paham ya. Saya jamin, asal mau belajar sesuai tekniknya itu. Ya, seperti itu. Kalau tertarik langsung aja join ya. Untuk Doh mestinya sih arah kemungkinan kecil kalau dia koreksi. Kalau menurut saya Doh potensi besar lanjut karena arah hari Jumat. Tapi mestinya kalau mau bagus ya koreksi. Tapi ya kalau entry itu mestinya koreksi dulu ya, baru entry. Tapi ya ini naik, susah ya. Lihat cara scalping masuknya ya. Trading cepat seperti itu. Untuk Doh, kalau Doh arahnya kemana? Oh ini saham baru IPO juga ya, Mei. Oh ini sih ada peluang bisa all time high atau minimal ya. Level psikologis selanjutnya itu di 480. Nah hari ini level psikologisnya tembus itu ya 100, sudah pejam mata aja pasti ke 100 dia. Tapi disclaimer ya, ada peluang lah. Bisa jadi dalam 2 hari aja naik terus 34% sampai 100. Bisa itu loh terjadi di Dow. Jadi seperti itu untuk Dow, tapi ini disclaimer ya. Tergantung Bapak Ibu lah melihatnya. Langsung saja ke saham terakhir. Ada CPRO yang ditutup menguat 7,4% ke harga 58. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya CPRO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. CPRO di atas 5556 lagi. Ya udahlah. Kalau ini benar naik, mestinya dia nggak turun lagi. Itu aja Bapak Ibu pakai aja 5556. Gagal bertahan atas itu tinggalin aja kalau minggu depan ke bawah. Harusnya minggu depan nih target arah melihat historinya ya 66 ini. Ini arahnya ada potensi upside sekitar 12% sampai 14% nih. Ini menarik nih ya. Seperti itu aja untuk CPRO. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Doji ya harusnya sih rebound minggu depan ya. Nggak turun lagi di bawah 55 untuk CPRO. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.